Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dalam kesempatan ini izinkanlah kami dari anggota penyuluh KUA Sarang II turut serta dalam syiar visual Ramadan bersama para penyuluh Kabupaten Rembang yang dalam kali ini akan mengusung tema pentingnya kehati-hatian dalam memulai ibadah. Dalam menjalani proses kehidupan, penting bagi kita untuk menerapkan sikap kehati-hatian dalam segala tindakan, terlebih dalam hal ibadah. Selain ketentuan pokok yang harus dipenuhi, ternyata ada hal yang lain yang bersifat pengaman untuk pemantapan kita dalam menjalankan ibadah itu. Kita ambil contoh yang spesifik, misalnya dalam memulai ibadah sholat dan puasa. Kehati-hatian ini diperlukan di dalam memulainya sebagai antisipasi agar ibadah sholat dan ibadah puasa kita dilaksanakan benar-benar masuk pada waktunya tanpa keraguan. Dan sikap ini dituangkan oleh para ulama dengan cara menambahkan waktu pengaman sebagai waktu inspiratif atau lebih dikenal dengan waktu ihtiyat. Ini sangat penting mengingat banyak di antara mereka yang berada di luar pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia yang mencibir, menafikan, bahkan membid'ahkan adanya waktu ihtiyat ini. Padahal landasan syar'i pemberlakuan waktu ihtiyat ini yang merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sudahlah jelas. Seperti halnya juga penggunaan ihtiyat di dalam mulai pelaksanaan ibadah puasa. Bentuk ihtiyat atau kehati-hatian tersebut lebih kita kenal dengan sebutan waktu imsak, yaitu waktu pengaman untuk para shaimin mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Waktu imsak adalah waktu tertentu sebelum subuh atau saat kapan dimulainya puasa. Jeda waktu tersebut disematkan sebagai antisipasi untuk segera mengakhiri aktivitas sahur dan bersiap memulai puasa. Dan ini tidaklah bertentangan dengan kesunahan mengakhirkan sahur yang tercantum dalam hadis Nabi dan aktivitas lain yang masih diperbolehkan sebelum fajar menyingsing yang tertuang di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Dalam hal dasar pemberlakuan waktu ihtiyat ini, mari kita telah hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Anas yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Sabit. Tasahharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Qala Anas, qultu kam bainahuma? Qala qadru 50 ayatan. Artinya, kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat subuh. Anas bertanya, berapa jarak waktu antara keduanya? Zaid berkata, berselang sekitar 50 ayat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam keterangan hadis tersebut ternyata ada jeda waktu antara sahur dengan waktu masuknya salat subuh. Artinya mengakhiri aktivitas sahur untuk berpuasa itu tidak serta-merta dilakukan saat waktu subuh tiba, yaitu saat fajar menjelang. Akan tetapi ada beberapa saat sebelum waktu subuh itu tiba. Selain itu, jika kita kaitkan dengan kenyataannya, karena memang masuknya waktu subuh dengan cara melihat fajar terlalu sulit ditentukan secara pasti. Jadi, hadis tersebut seperti memberikan pemahaman pada kita tentang adanya waktu antisipatif antara sahur dengan waktu subuh, yaitu kadar pembacaan 50 ayat. Dan waktu antisipatif inilah yang kemudian diterjemahkan oleh para ulama sebagai ihtiyat atau waktu imsak.
Adapun mengenai besaran waktu imsak sebagai waktu ihtiyat yang mengacu pada hadis tersebut di atas, yaitu kadar pembacaan 50 ayat, para ulama berbeda pendapat dalam memaknai dan menyimpulkannya. Sementara di kalangan ulama ahli falak pun yang notabene sebagai para pembuat jadwal waktu salat, masing-masing berbeda pendapat pula. Di antaranya adalah Kiai Haji Nur Ahmad SS dari Jepara memprediksikan waktu imsak adalah 13 menit sebelum subuh. Muhyiddin Khazin 22 menit sebelum subuh. Zubair Umar Al-Jailani 7-8 menit sebelum subuh. Sa'duddin Jambek 10 menit sebelum subuh. Dan jumhurul ulama sebesar 10 menit sebelum subuh. Adapun Kemenak mengikuti pendapat jumhurul ulama, yaitu 10 menit sebelum subuh. Waktu imsak ini sangat diperlukan sebagai antisipasi setelah masuknya waktu subuh ketika seseorang itu masih makan sahur atau melakukan aktivitas malam lainnya seperti berhubungan suami istri. Mengingat makan minum setelah masuknya waktu subuh itu dapat membatalkan puasa, dan dikarenakan tanda-tanda masuknya waktu subuh termasuk sulit diamati daripada waktu salat lainnya. Akhirnya, selain untuk mempermudah penentuan waktu salat tersebut, para ulama ahli falak membuat produk jadwal imsakiyah atau jadwal waktu salat untuk dipergunakan dan disesuaikan dengan lokasinya. Terlebih untuk penentuan besaran ihtiyat yang layak dijadikan acuan sebagai pengaman. Dan ini sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini, yang mana hampir semua tempat ibadah umat Islam seperti masjid, musola, surau, langgar, dan lainnya sebagainya dalam memulai ibadah sholat dengan mengandalkan jadwal imsakiyah tersebut, bukan dengan penentuan secara langsung melihat objeknya, yaitu matahari. Dan jika ini sudah disepakati dan diminati bersama, selanjutnya kita harus memahami pula apa yang menjadi kriteria dari penggunaan jadwal tersebut berdasarkan ketentuan ahli falak tanpa menerapkannya mentah-mentah. Sebagai contoh, ketika muadzin mengumandangkan azan subuh dengan melihat jadwal tersebut, itu menunjukkan waktu subuh dimulai dari hasil pengkalkulasian waktu hakiki dan waktu ihtiyat. Misal dalam jadwal, waktu subuh jatuh pada pukul 4.30 atau setengah 5 pas. Ini berarti hakikatnya waktu subuh itu sudah masuk pada jam 4:24 menit atau 4 menit sebelumnya. Kemudian setelah ditambah ihtiyat 4 menit menjadi jam 4:30 menit. Sementara untuk ihtiyat waktu imsaknya adalah 10 menit sebelumnya, yaitu pukul 4:20 menit. Pengurangan dari jumlah waktu hakiki 4 menit dan ihtiyat imsak 6 menit. Jadi bagi orang yang berpegang pada jadwal falakiyah yang waktu azan subuhnya dijadikan acuan dimulai puasa, berarti orang tersebut dikatakan telah offside atau melewati batas awal puasa apabila orang tersebut masih melakukan aktivitas sahur atau yang lainnya. Dan jika demikian, maka puasanya tidak sah selain harus menahan diri sampai tiba waktu berbuka. Maka itu karena keteladannya sendiri. Walhasil, jika kita hanya percaya dalil tanpa percaya penjelasan falak, itu sangat tidak etis dan tidak relevan. Mengingat kita semua masih mengandalkan masuknya waktu sholat pada jadwal falakiyah atau jadwal imsakiyah. Dan apabila kita masih bersikeras berargumen masuknya waktu sholat itu dengan pas dikumandangkannya adzan, maka disarankan adzan tersebut dapat dimulai setelah melihat tanda masuknya waktu melalui pemantauan langit secara langsung, dan itu akan sangat berat pelaksanaannya dikarenakan ada beberapa faktor pendukung yang harus kita cermati. Adanya produk falakiyah berupa jadwal waktu sholat beserta ihtiyat sebagai pengamannya itu lebih mempermudah kita untuk menentukan masuknya waktu ibadah dengan penuh keyakinan. Tinggal kita pahami saja dan cermati ketentuan atau cara pemakaiannya. Tidakkah kita sadari bersama bahwa seseorang yang berhati-hati dalam bertindak itu lebih berpeluang mendapatkan keselamatan daripada yang tidak berhati-hati? Apabila dalam hal beribadah pada Allah, yang harus dilakukan
itu pun harus dengan penuh kemantapan hati dan penuh kehati-hatian. Dan bentuk kehati-hatian itulah dalam memulai puasa disuguhkan dalam istilah waktu imsak. Dan sebagai tambahan mengenai waktu imsak, itu sebetulnya bukan soal NU versus Muhammadiyah atau NU versus Wahabi. Di Indonesia semua yang menggunakan hisab falakiyah itu menggunakan jadwal imsakiyah, dan otomatis ini telah disepakati bersama untuk menggunakan ihtiyat sebanyak 10 menit sebelum subuh di dalam memulai kegiatan puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.